Jaksa menghadirkan bukti berupa CCTV di mana CCTV tersebut dilakukan perekaman Kamis malam Jumat di mana pembunuhan terjadi. Yang mengambil banyak peran itu adalah pelaku Ririn, Mbak. Ya, betul, Mbak. Jadi Prio awalnya diskenariokan oleh Ririn sebagai pelaku bersama 4 pelaku lainnya. Sidang lanjutan kasus berdarah yang menuakan 5 orang korban dalam satu keluarga di Indramayu kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Indramayu. Dengan agenda pembuktian tambahan berdasarkan keterangan Prio sebagai terdakwa dan saksi. Dan yang menarik dalam persidangan tersebut, Prio dan Ririn menjalani sidang terpisah. Dan yang menarik saat JPU menghadirkan rekaman CCTV Prio, membenarkan video pada rekaman CCTV yang memperlihatkan Ririn memapah korban dimasukkan ke dalam mobil. Berbagai adegan mengerikan di lokasi pertama, yakni bengkel milik korban, di mana korban dihakimi dengan oleh Ririn sebelum dibawa menggunakan mobil menuju lokasi kedua, yakni rumah korban. Di rumah itulah 4 korban lainnya turut meregan nyawa di tangan Ririn. Setidaknya itulah kesaksian yang rekaman CCTV yang diajukan sebagai barang bukti pada sidang kemarin. Lantas apa kata kuasa hukum Prio mengenai kesaksian kliennya yang kembali mengungkap fakta sebenarnya tanpa ada yang dimanipulasi? Setelah sebelumnya tertekan adanya intimidasi yang dilakukan Ririn untuk mengubah skenario kasus tewasnya 5 orang dalam satu keluarga yang menggegerkan publik. Ya, jadi sidang hari ini terkait dengan kasus penghilangan nyawa terhadap 5 anggota keluarga di Kelurahan Pawaman Kabupaten Indramayu. Memasuki agenda pembuktian masih dari penuntut umum, yang mana pembuktian itu bukti tambahan yang dihadirkan berdasar dari keterangan Prio pada saat Prio menjadi terdakwa dan saksi bagi terdakwa Ririn Ripanto. Jadi Prio menyampaikan hal-hal yang terbaru dan merupakan fakta terbaru yang tidak terurai di dalam BAP tersangka yang dulu, Mbak. Jadi tadi berdasarkan keterangan Prio yang terbaru itu, kemudian dilakukan olah TKP, di mana Prio menyebutkan bahwa itu yang pertama TKP-nya adalah di kios saudara almarhum Budi. Kemudian TKP yang kedua di rumah almarhum Haji Sahroni untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap 4 anggota keluarga lainnya. Jaksa menghadirkan bukti berupa CCTV, di mana CCTV tersebut dilakukan perekaman dan diunduh untuk hari Kamis malam Jumat di mana terjadi, dan dilanjutkan hari berikutnya Jumat malam Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, Mbak. Jadi terurai secara lengkap ya, tadi perbuatan pelaku terpantau di CCTV, termasuk juga pada saat mengangkat korban Budi Awaludin dari TKP yang pertama yang di kios. Jadi terpantau CCTV dari CCTV sebelah kios itu, yaitu CCTV milik daripada bengkel, sehingga mampu merekam aktivitas di teras kios milik Budi Awaludin. Sangat jelas tadi disaksikan oleh majelis hakim dan diakui kebenarannya oleh saudara Prio bahwa pengangkatan jenazah Budi dari dalam kios ke mobil itu menggunakan alat berupa bambu. Jadi untuk memapah tubuh almarhum Budi ditempatkan di jok depan mobil pick up yang memakai kerudung tutup belakang. Kapnya itu ada tutup belakang, Mbak, yang biasa untuk belanja perbekalan kios gitu. Nah, Prio duduk di belakang dan jenazah Budi didudukan di samping saudara Ririn yang mengendarai kendaraan pick up. Kemudian berputar kembali ke rumah
yang tujuannya untuk dikumpulkan jenazah Budi itu dengan jenazah 4 anggota keluarga lainnya. Nah, barulah setelah itu sesuai uraian cerita, uraian peristiwa, dikumpulkan dikubur bersama-sama gitu, ditimbun, bukan dikubur tapi ditimbun seadanya dengan pasir dan kotoran burung walet di rumah TKP almarhum Haji Syahroni. Ya, jadi CCTV ini adalah CCTV yang kedua diajukan oleh jaksa penuntut. Yang pertama adalah aktivitas di depan pintu gerbang rumah TKP yang sangat kurang untuk menunjukkan aktivitas mereka dalam hal kaitannya dengan tragedi ini. Tapi di CCTV yang hari ini diputar di persidangan, disaksikan oleh kami, itu nyata betul aktivitas mereka dan pelakunya hanya berdua, Ririn Rifanto dengan Priyo Bagus Setiawan. Jadi cukup membuat terang perkara. Dalam persidangan kemarin, selain mengakui kebenaran video pada rekaman CCTV yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Priyo juga mengungkap jika semua peran kecil dalam kasus tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ririn. Menurutnya, Priyo begitu syok dan takut hingga tidak dapat membantah atau menolak permintaan Ririn saat menghadapi para korban dengan cara keji. Yang mengambil banyak peran itu adalah pelaku Ririn, Mbak. Priyo hanya mengikuti atas kemauan Ririn karena Priyo dibayangi rasa takut. Karena Priyo ini kan sehari-hari dengan Ririn ya, dan memang Priyo ini sosok yang sangat nurut gitu karena Ririn sering dianggapnya sebagai bos, dan Priyo mengetahui bagaimana dia membantu gitu. Satu persatu dari situlah dia timbul rasa takut, rasa ngeri, sehingga terpaksa harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pelaku Ririn. Perbedaan pengakuan antara Ririn dan Priyo sempat membuat publik bingung kesaksian siapa yang dapat dipercaya. Menanggapi adanya dua kesaksian berbeda, kuasa hukum Priyo, Ruslandi, menyebut semua skenario sudah dirancang oleh Ririn dengan menjadi Priyo sebagai pelaku bersama 4 pelaku fiktif lainnya. Itu diungkap Ruslandi yang sebelumnya menjadi kuasa hukum Ririn sebelum mengundurkan diri lantaran tidak sejalan. Dan dengan diubahnya kesaksian Priyo dari BAP awal, Ruslandi mencoba meyakinkan hakim dan publik jika kesaksian kliennya yang terbaru merupakan kesaksian yang sebenarnya. Jika otak sekaligus dalang utama di balik tewasnya 5 orang korban yang masih satu keluarga dilakukan oleh Ririn. Dan berikut skenario jahat Ririn yang berhasil diungkap Priyo melalui kuasa hukumnya baru-baru ini. Ya, betul, Mbak. Jadi Priyo awalnya diskenariokan oleh Ririn sebagai pelaku bersama 4 pelaku lainnya yang disampaikan Ririn, dan sampai hari ini masih belum dicabut keterangan Ririn itu dan masih menganggap pelaku-pelaku lain itu ada, tapi semua sudah mengetahui bahwa hari ini terbuka semua dan aktivitas mereka terpantau CCTV sebagai alat bukti yang saintifik ya, sangat kuat gitu. Dan beberapa hal lain yang disampaikan Priyo yang dikonfirmasi dan verified gitu, itu diantaranya adalah TKP kios yang menjadi TKP pertama itu dilakukan olah TKP ulang oleh tim Inafis Polres Indramayu, dan dinyatakan oleh tim Inafis memang terdapat beberapa bercak darah yang sudah mengering, Mbak. Tadi juga saya sempat tanyakan apakah itu darah manusia atau darah lainnya, dinyatakan oleh tim Inafis melalui teknologi yang mereka miliki bahwa itu adalah darah manusia. Oke. Bang, begitu. Dan lokasi penemuan palu juga, Mbak. Palu juga palu godam yang besar itu tadi juga sempat ditunjukkan oleh jaksa penuntut, dan kesemuanya itu dibenarkan oleh saudara terdakwa Priyo. 4 orang nama yang disebutkan ini adalah fiktif, Bang? Fiktif. Itu fiktif. Sama sekali tidak ada. Oke. Itu kita dikerjain oleh opini yang sebelah ya. Termasuk Amaniani, Bang? Amaniani fiktif juga, nggak ada. Yang dimaksud fiktif itu terkait dengan pembunuhannya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya Amaniani pernah hidup, pernah ada gitu, memang itu dalam kasus yang lain, yang juga kuasa hukumnya saya dari keluarganya untuk menelusuri jejak Pak Amaniani
yang sejak 2016 dinyatakan hilang. Dan 2017 ada putusan penetapan pengadilan tentang permohonan penetapan orang hilang dan sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa Aman Yani hilang. Namun ironisnya tahun 2018 terjadi penarikan dana pensiun yang mana penarikan itu sutradarai oleh saudara Ririn. Oke. Yang seolah-olah Aman Yani masih hidup. Segala hal yang disampaikan Priyo setelah terlepas dari tekanan saudara Ririn, di mana kami sudah pisahkan sel tahanan di lapas itu, dan kami jamin kami juga sedang mengajukan ke LPSK terkait dengan perlindungan bahwa saksi ini adalah saksi pelaku yang memang terkait perkara pidana tapi mau berkata jujur untuk mengungkap tabir yang selama ini terselimuti dengan opini-opini yang tidak bertanggung jawab. Selain Ririn, nama lain yang belakangan dicurigai sebagai otak di balik skenario, adanya 4 pelaku yang melarikan diri ialah pengacara Ririn, Tony RM. Kecurigaan publik pada Tony RM belakangan ini mulai menguap di ruang publik. Di lain pihak, Tony RM sudah membantah tuduhan yang menurutnya tidak berdasar tersebut. Sejalan dengan bantahan Tony RM, kuasa hukum Priyo Ruslandi juga tidak percaya jika semua itu dilakukan Tony RM. Terlebih, Tony RM masuk sebagai kuasa hukum ketika kasus sudah berjalan. Dan kehadirannya sebagai pengacara Ririn bukan yang pertama menangani kasusnya, melainkan mengganti Ruslandi yang mundur sebagai kuasa hukum Ririn. Soal itu saya masih lemah ya keyakinan saya gitu kan, karena Tony masuk itu setelah 4 nama itu muncul, Mbak. Jadi Tony menggantikan saya dulu itu setelah 4 nama itu muncul, saya nggak cocok, saya keluar, lalu Tony masuk, bahwa kemudian Tony menguatkan gitu pendapat itu, ya itu betul. Oke. Tapi ide itu bukan dari Tony, bukan. Berarti Ya. ide itu memang murni dari Ririn. Dari Ririn. CCTV merupakan bukti yang ada persesuaiannya dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa juga kan alat bukti, tapi keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak akan bisa relevan tanpa ada alat bukti lain. Karena keterangan terdakwa itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi unus testis. Jadi satu keterangan tidak kuat kecuali ada bukti pendukung lain, dan tadi alhamdulillah faktualisasinya gitu atas keterangan saudara Priyo ini verified. Tidak terlambat, Mbak, karena diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, diatur di pasal 210 angka 10, Mbak. Jadi manakala ada temuan baru terkait dengan proses persidangan di mana persidangan masih belum memasuki tuntutan atau pledoi, itu baik jaksa maupun advokat dapat mengajukan bukti tambahan baik yang berasal dari keterangan BAP maupun bukti tambahan yang di luar berkas. Ya seharusnya begitu, Mbak. Kalau dia tidak bisa membuktikan kan, ya dia orang kan hukumnya kan siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan gitu. Sementara itu, dukungan agar kasus tewas 5 orang di Indramayu terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya diberikan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Guna mengungkap cerita sebenarnya terkait munculnya nama baru Aman Yani, Deddy Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah besar senilai 750 juta bagi siapa saja yang berhasil menemukan Aman Yani yang namanya disebut-sebut dalam kasus tersebut. Menanggapi dukungan yang diberikan Deddy Mulyadi, kuasa hukum Priyo turut buka suara mengenai sosok Aman Yani yang menurutnya di luar konteks kejadian yang menyebabkan terjadinya 5 orang korban. Lantas, siapa Aman Yani dan kenapa namanya mulai ramai dibicarakan? Benarkah terkait skenario Ririn yang menyeret nama orang lain untuk mengaburkan kejadian sebenarnya? Betul, Mbak. Jadi itu kan sebagai wujud ya, sebenarnya wujud keseriusan banyak pihak untuk memancing kalau memang masih hidup Pak Aman Yani untuk muncul gitu, sehingga tidak menjadi perdebatan di banyak orang gitu kan, bahwa Aman Yani ini sebagai pelaku utama ya, sebagaimana yang diteriakan oleh saudara Ririn pada persidangan terdahulu, yang mana sesungguhnya orang ini udah tidak ada gitu. Jadi jangan sampai sosok Aman Yani ini diyakini sebagai alibi yang sesat gitu bagi seorang terdakwa berat. Jadi Pak Gubernur sangat concern gitu dengan kasus ini, sehingga sama-sama gitu memiliki
keinginan untuk mendatangkan atau menemukan gitu dengan cara beliau sendiri gitu. Dengan cara memancing kan, mana ada sih orang tidak mau gitu kan, toh Ahmad Yani tidak dalam kejaran hukum, jadi tidak ada alasan untuk sembunyi gitu. Kecuali beliau DPO ya, dicari secara resmi oleh negara gitu kan atas kasus apa gitu, ya mungkin saja gitu. Tapi ini Pak Ahmad Yani tidak terkait masalah apapun gitu, jadi tidak ada alasan untuk sembunyi. Ahmad Yani ini hilang di tahun 2016 memang secara tiba-tiba atau bagaimana, Bang? Ya tiba-tiba, Mbak. Tiba-tiba. Setelah pamit dari ibunya, kemudian pamitnya untuk bisnis gitu, dan sudah setelah itu tidak pernah ada diketemukan lagi, tidak pernah ada komunikasi sampai ibunya meninggal, sampai anaknya 2 perempuan menikah juga dia kehilangan hak walinya. Kan benar-benar ini ya, benar-benar menghilang gitu kan. Karena itu kan momen-momen penting bagi seorang ayah dan seorang laki-laki gitu. Channel Kang Deddy Mulyadi ya, yang dimana mengungkap karakter-karakter Ririn yang dinilai oleh sebagian dikomentari sebagai orang yang manipulatif. Begini, secara hukum ya, kasus ini tidak ada kaitannya dengan yang diungkap ya di publik di luar persidangan. Ya, kalau di perkara yang sedang disidangkan ini, yang dibutuhkan oleh hakim adalah alat bukti yang menguatkan bahwa Ririn melakukan tindak pidana pembunuhan gitu. Nah, kalau yang di luar ya, yang diulas di beberapa channel ya, itu mengenai karakter Ririn yang urusan dengan Ahmad Yani kan itu. Jadi itu 2 hal yang berbeda itu. Nah, yang di persidangan fokus kepada bagaimana alat bukti itu yang dihadirkan oleh jaksa di persidangan, apakah menguatkan atau tidak, menguatkan dakwaan jaksa atau tidak. Yang kita pilih Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.